teng Sidratil Muntaha, wonten arasipun Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah dawuh, andaikan Ka'bah yang ada di arasnya Allah dijatuhkan ke bumi, maka Ka'bah itu akan jatuh persis berada di Ka'bah yang ada di Mekah. Mila Ka'bah niku dhuwure ora 12 meter tok niku mboten, Mbah. Niku kan pandangan kita. Nek kula sing weruh jenengan weruh 12 meter. Sesungguhnya Ka'bah itu tidak ada putusnya sampai arasnya Allah. Kenapa kita melihat ada pembatas? Itulah karena manusia ini banyak dosa, sehingga terhijab mata-mata tidak bisa melihat barang-barang yang samar. Ini loh Mbah, mangke kalimat kula niki buktikan. Sampean nek tenggen daerah Mataf tawaf, manuk kathah teng mriku, kok didelok. Burung itu tidak pernah akan melintasi di atas Ka'bah. Kenapa? Burung niki barang suci, ora tau dosa manuk niku. Dia setiap misalnya ini Ka'bah, ketika dia berjalan akan sampai di dinding Ka'bah mesti belok dia, ya, belok dia. Ini artinya apa? Bahwa di atas Ka'bah ini memang ada tembok yang tidak putus sampai arasnya Allah. Maka Ka'bah sering disebut sebagai poros bumi. Tuh main-main sampean. Mila nek Ka'bah oleng selesai, wong reban mampus dadi tahu kabeh. Ibarat ban injen niki nek poklek mobilnya pripun? Oleng Pak, wassalam. Mila Ka'bah niku tidak oklek besok nek wis meh kiamat. Selama Ka'bah ada di dunia, insyaallah dunia masih lama untuk kiamat. Tapi nek wis Ka'bah menghilang, diangkat oleh Allah, itulah tanda-tanda dalam waktu hitungan detik akan ada bencana besar yang disebut dengan kiamat kubro. Zaman kok menang deh. Tapi orang ngantuk nggih. Nah, mila Gusti Allah sudah menciptakan Ka'bah dulu. Setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi, perintah Allah kepada malaikat, ya malaikati, hei malaikatku, khudh hadzal Ka'bah, ambillah Ka'bah itu, tancapkan di sebuah tempat yang ledok, yang kemudian Ka'bah itu disebut menjadi Baitullah, ditaruh di mana? Di sebuah lembah. Lembah itu yang sekarang disebut dengan Makkah, Bakkah atau Makkah, itulah tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, maka Ka'bah karena dia sebagai poros bumi, niki wong-wong sing sakit-sakit niki cepet-cepet teng Mekah, pomong guru mati. Ya. Karena Ka'bah ini menjadi poros bumi, dia berada di tengah-tengah bumi. Ngukure pripun Pak Sultan? Gampang. Nek dukur kan angel. Bumi niku panjangnya piro jajal Pak? Jare sing wis ngukur piro? Saman ke bros sing diwaca apa Pak? Oh, heran kula ndelokno. Ndeloke senenge kok film Upin dan Ipin ini stres bareng ya. Bumi niku panjangnya kurang lebih sekitar 700.000 triliun meter. Bumi ini gitu. Gimana? Niku kitab salah kula salah kitab sing gawe. Nah, Ka'bah itu berada di tengah-tengah, ibarat ini bumi, Ka'bahnya di tengah. Bagaimana cara ngukurnya? Susah kalau ngukur. Gurung rampung ngukur wis mati dhisik kan. 700.000 triliun meter. Kaya napa jejaba? Cara ngukurnya gampang, oleh orang ahli ilmu antariksa, oleh orang ahli ilmu geologi, oleh orang ahli ilmu sing urusan donya-donya niku. Makanya Mbah Badru, saya sering sampaikan kepada jamaah saya, lo ingin membuktikan bahwa Ka'bah di poros bumi? Pripun carane Gus? Kamu beli kompas. Sekarang juga. Belilah kompas sing paling larang dan dijamin tidak rusak. Terus sudah ikut saya saja.
Tolong nanti kompas itu diletakkan di sekitar Ka'bah. Kalau kompas itu bisa menunjukkan arah, silahkan Anda ambil driji saya, ketok 5-5-nya sekalian. Pembimbing kelas berat berapa? Untuk meyakinkan. Ono sing kurang ajar, tuku temenan Pak. Jejal Tumbas dia 75 real. Ayo pasang. Semua saksikan. Gletakno sak gurunge teng mriku teng kamar ngono. Tidak ya biasa. Nek kompas niku mesti menunjukkan arah utara ya kan? Utara. Utara pun mriki. Mriko. Ya, mesti sana tek-tek-tek-tek gitu. Ayo taruh di seputar mata. Gletakno jebret, kompasnya anteng ora bisa berbunyi, Pak. Tidak menunjukkan arah. Piye? Jebulan loh. Mulyane lo ngene bola beli mrene. Nggo dolanan kowe cah piyik-piyik mrene wingi sore. Nggih. Tidak bisa menunjukkan. Kenapa? Naluri akal berpikir. Kenapa dia tidak menunjukkan arah? Karena daya tarik kutub utara dengan daya tarik kutub selatan sama-sama kuat nariknya. Sehingga dia tidak bisa bergerak. Mila seorang Budais, wong Buddha, jenenge Mr. Soa, ngerti sampean? Iya, sampeyan ora ahli sejarah. Mr. Soa berkesimpulan, sebenarnya bukan Mr. Soa, Rasulullah sudah dawuh. Barang siapa yang punya penyakit naon niku napa? Ora mari-mari tapi ya ora mati-mati. Nggih. Datanglah ke sekitar Ka'bah. Duduklah berlama-lama di sana. Syukur kalau bisa melakukan perjalanan tawaf sambil membawa air Zam-Zam. Insya Allah dia akan mengalami kesembuhan. Kenapa? Karena daerah di situ, karena daerah poros itu adalah daerah yang bebas radiasi aktif. Jadi teng mriku niku bebas radiasi. Tidak ada radiasi negatif. Wong kalau hidup di daerah-daerah yang positif, maka cenderung orang akan sehat. Mulane wong sing seneng tawaf, seneng lama-lama di situ, insya Allah dipanjangkan dan disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kemarin umroh membawa jamaah saya wis meh mati, penyakit jantung, kulupin dredeg Pak, warap numpak pesawat pucat kepalanya, wis ora iso ngapa-ngapane. Waduh nek mati ning pesawat. Kula ya Allah sing tak dongakno loro tok liyane ora sehat kabeh nggih. Ya Allah Gusti wong loro niki muga-muga tekan Mekah. Kula ora njaluk mari tekan Mekah dhisik. Persoalan kok mati nang Mekah belet kan rampung nggih. Tekan Mekah Gusti. Alhamdulillah sampai di Mekah. Di atas kursi roda. Wis kepleng. Waduh. Langsung saya membuktikan dengan pengalaman ritual saya. Mbak, orang Jakarta ini. Saya jamaah umrohnya bukan Reban Pak, internet dunia apa saya Pak. Orang jane sampean Jakarta, Kalimantan. Wong Reban ini mumet milu kula. Sampai di Mekah langsung tawaf. Bagaimana saya bisa jalan Pak Ustaz? Saya kan begini. Sudah, bisa-bisanya. Jalan dia sambil lambat. Setelah selesai berang jam niku lho suwene por. Duduk, sudah. Duduk saja di sini. Hiruplah udara di sini. Sambil baca istighfar, minulah Zam-Zam sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah Pak, sembuh dan sampai sekarang dia dinyatakan oleh dokter bebas penyakit jantung. Priye? Ya sampean makhluk-makhluk hotel ya berat. Orang itu kone Honda terus malah cepat mati tabrak truk rampung sampean. Mila mangke Mbah Badru kula suwun jenengan kanteng Mekah selawe dina. Jangan di hotel terus, nek arep cuma turu ndak usah ke Mekah, nang ngene bae ngopo. Turu kan nang Mekah. Kempliti temen. Teng Mekah niku nggih ibadah.
jenengan boten saged tawaf terus jegok mawon teng sekitar Ka'bah tengkruk ngene Pak. Ora apa-apa. Sambil nyawang Ka'bah karena memandang Ka'bah niku pahalanya besar. Ndelok tok disawang. Mbah, nek tawaf terus saya, ya sudah delok Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah, lebih lama lebih bagus. Kula nek teng Mekah saya wajib tidur di sana. Nggih, turu teng sanding Ka'bah niku teng pinggir-pinggir niku. Ya turu ngono. Tuk penak Pak nggo turu niku orang kleler, Mbah. Dijengkong-jengkongno polisi orang kleler kula. Nyaman karena apa? Udaranya bersih, di situ bebas radiasi. Kalau di sini wah radiasinya ngeri Pak, handphone itu bahaya Pak. Handphone itu bisa memperpendek usia sampai niku medeni bisa merusak jaringan otak, merusak mata, merusak gala-galanya. Ya lho monggo teng Mekah sing iki sing penyakite ora mari-mari niku stroke. Mrono, bayar. Lah timbang sampean nggo berobat entek-entek nganti adol sawah, adol kebon. Lebih baik mriko lah nek mangke teng mriko mati ya berarti entek kontrake umure wis entek. Ya kubur teng mriko. Hebat sih kubur teng Mekah. Kubur teng tanah suci wong reban bisa kubur teng Mekah. Niki luar biasa barenge para anbiya, para sahabat, istri Rasulullah Khadijah bersama para ulama-ulama Indonesia pilihan-pilihan di Mekah. Oh para juara tapi ya cocok ndandang. Moga-moga nyong haji mati nang Mekah mati temenan modar sampean. Ojo ndandang. Inilah Ka'bah, Ka'bah, kehebatan Ka'bah. Nah, karena di situ diistimewakan oleh Allah. Niki rungokke nggih. Niki sik suwene por lho Pak niki. Diistimewakan oleh Gusti Allah. Maka dari dulu sampai sekarang belum pernah ada orang tawaf mati di tempat tawaf. Enggak ada Pak. Walaupun wis kejet-kejet orang bakal mati. Cuman cek saja sudah. Dicek teng Google niku, enggak pernah ada. Tapi nek mati teng Reban kathah Pak. Apa maneh teng mriki buak-buak bae. Enggak ada. Itu artinya apa? Di tawaf itu memang daerah yang sangat bersih. Maka Mr. Soa, seorang Buddhisme, mengambil pelajaran dari Rasulullah, hanya saja dia tidak masuk Islam. Dia menciptakan ilmu seperti orang tawaf, yaitu disebut dengan ilmu pengobatan parnakling. Ngerti sampean? Parnakling ini obatnya. Ya. Ora kaya niki. Mulane kae wong tari-tarian sufi kae mbok ping 7.000 ora bakal ambruk Pak wong mubeng mrene. Jejal kon balik mrene jelas semaput kasih. Nek kula ora kumun. Lho ora mumet sampean pe saged Pak mubeng nih. Karena tidak berlawanan dengan perputaran bumi. Bumi niku mubenge mrene. Lah nek bumi mrene sampean mrene, langsung leng sirah. Pri. Nggih, ya niki ketemu akhirnya. Mula sampean nek ngodek wedang, jangan ke sini Pak. Karena ini membuang racun dan memasukkan energi positif. Ngudek benyune mrene. Sampean biasanya mrene ra? Ya mulane kan meriangan. Aku lho mrene. Niki menarik radiasi, menarik energi positif, membuang energi negatif. Tawaf niku ya niku, membuang energi negatif, menarik energi positif. Mila Kanjeng Nabi setiap teng Mekah paling seneng niku tawaf. Mula susah, sangat rugi. Paleni, sangat rugi orang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini tidak melaksanakan tawaf wonten Baitullah. Kerugian yang sangat-sangat besar. Nek kula dadi sampean tak dol omahe Pak. Ekstrim nek kula memang. Buat apa punya rumah tapi keder stroke? Lebih baik sehat walaupun tidak punya rumah. Pri, kaya kok ngejek ambrol-ambrolan no. Mangke tekan Pak.
Mila Pak Badru berhaji ke Baitullah tidak ada niat lain. Walillahi wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah. Sampean haji karo umroh niku bukan karena apa-apa, tapi lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nek lillah niku nono mantake. Saya katakan kalau kamu haji karena iri, kamu haji karena pamer, insyaallah pulang tek sampean donyane. Mila wong haji niku ada dua. Bisa memuliakan derajat mereka, nyugihke bisa ngremuk bondo. Niki wong haji. Mila sampean haji niate siji tok. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Haji hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Rabb. Sudah begitu saja. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda, sesungguhnya puji lillah, hanya untukmu ya Rabb. Wes niku mawon titik, jenengan ora usah mikir buh-buh Mbah. Wes bismillahirrahmanirrahim pokoke mronoke krana Gusti Allah, selesai. Kenapa? Ketika panjenengan tindak teng Mekah hanya karena Allah, tidak ada yang lain tendensi apapun, Allah berjanji berapapun besar uang yang kau keluarkan untuk ke tanah suci, Allah akan ganti dengan nilai yang lebih besar dan tidak pernah kau tahu dari mana nilai itu. Orang ngandel kula wis nglakoni, Pak. Kula setiap beli haji mesti tuku mobil. Tur mobil ora kaya sampean. Doplak kreng-kreng. Kula mobilnya kelas berat kabeh. Alphard. Duwe kula delok orang ngandel dengan kula. Wajib dipilih 15 juta setahun. Apa sampean keder? Wajibnya oleh Honda siji, Pak. Wingi beli haji wingi beli malah nyang-nyangane teng Mekah. Keren ora? Berapa ini? Ini sekian. Ya udah nanti kirim ke rumah ya. Beli bayar pok.